Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kita lanjutkan pembahasan kita pada part terakhir dari elastisitas SAT. Ya. Tapi saya mau katakan bahwa di dalam channel saya ini ada juga berbagai elastisitas SAT ya. Baik untuk soal HOT, mungkin ada 2 atau 3 soal. Kemudian ada juga soal UTBK tentang elastisitas dan soal SIMA UI tentang elastisitas. Jadi Anda bisa pelajari juga itu ya sebagai tambahan. Oke, kita lanjutkan dan biasa acuannya adalah buku ini, buku pelajaran Fisika Martin jilid 2 ini, dan satu lagi nanti buku soal. Oke. Kita bahas soal pertama. Ini sebetulnya adalah kelanjutan dari part yang kemarin ya. Kemarin belum sempat kita buat supaya waktunya tidak terlalu panjang. Ya, jadi ini kita belum masuk part 3, masih yang kemarin, nomor 4, soal nomor 4. Suatu beban bermassa M digantungkan pada sebuah kabel baja dengan panjang L dan luas penampang A. Jadi anggap aja kabel bajanya itu yang ini. Ya, ini kabel bajanya ya. Jadi maksudnya jenisnya baja. Panjangnya L, luas penampangnya A, modulus elastis dari kabel baja E. Ya, atau modulus yang sama aja. Itu yang pertama. Kemudian pertambahan panjang kabel ketika sistem kabel beban sedang bergerak ke atas dengan percepatan A. Jadi ini kabel kalau tidak dikasih massa panjangnya L. Begitu Anda kasih massa, maka ini akan bertambah panjang kan? Nah, dia akan bertambah panjang. Taruhlah bertambah panjangnya ini delta L. Ya. Itu yang terjadi kan? Maka di benda bermassa ini ada beban, massanya M. Ya, ditanyakan pertambahan panjang kabel ketika sistem kabel beban sedang bergerak ke atas. Jadi sistem kabel ini bergerak ke atas dengan percepatan A. Tentu saja arah ke atas plus. Ya, berapa itu? Jadi pertambahan panjangnya ini berapa? Ketika kabel plus beban sedang dipercepat A ke atas. Oke, jadi kita harus gambar gaya apa saja yang bekerja pada M. Anda sudah tahu gaya yang bekerja pada M itu ada 2 kan? Satu itu adalah berat dari beban, mg. Kemudian dia akan ditahan oleh gaya pegas, ya, gaya pegas ke atas kan? Ya, jadi akan ditahan oleh gaya pegas, ya, semacam pegas lah ya, kawat ini kan? Ya, yang rumusnya adalah sama dengan K kali pertambahan panjangnya delta L di sini, K kali delta L. Jadi ada F sama dengan K kali delta. Jadi ada 2 gaya yang bekerja pada beban ya, F ke atas, nah arah ke atas kita anggap plus, dan mg ke bawah min. Jadi kalau kita aplikasikan hukum 2 Newton pada beban M, maka sigma F di M ya, itu sama dengan M kali A, arah ke atas plus. Oke. Nah, ada 2 gaya kan, F ke atas plus ya, plus K delta L, gitu ya. Mg ke bawah min mg, sama dengan MA. Nah, yang ditanyakan A ini. Maka A ini akan sama dengan kiri bagi kanan ya. K delta L min mg. Oh, yang ditanya delta L, sorry, salah. Yang ditanya delta L. Berarti ini pindahkan dulu ke sana. Kalau kita pindahkan, kita dapat K delta L sama dengan MA plus MG kan ya. Atau MG plus MA. Ya, mg plus ma, sehingga delta L-nya sama dengan, ini massanya bisa dikeluarkan, mg plus a per k. Nah, ini kita dapat persamaan seperti ini ya, sudah muncul delta L-nya. Massa diketahui, oke. Gravitasi dianggap diketahui, percepatan dianggap diketahui, tapi k tidak, ya, k tidak diketahui. Ya, tetapan gaya ini Anda sudah tahu rumusnya kemarin, yaitu
modulus elastis kali luas penampang dibagi panjang sebelum bertambah panjang, L. Nah, begini. Jadi tinggal disubstitusi ke sana. Jadi kita akan dapat delta L sama dengan pembilangnya tetap M kali G plus A per K-nya diganti EA per L. EA per L. Nah, jawaban kita kan penyebutnya tidak boleh kompleks. Ini kompleks kan? Maka ini kita pindahkan ke sini. Jadi ML. Nah, ini ML nih. Jadi ML kali G plus A per E kali A. Ya, jadi L-nya pindahin ke sini. ML G plus A per E kali A. Jadi kalau Anda lihat jawaban yang C, ML G plus A per AE. Jadi jawaban C. Ya. Ini tipikal soal SBMPTN ya, atau UTBK sekarang. Atau mungkin SIMA UI kan gitu. Ya. Jadi ini tadi kalau tidak kelihatan tadi ini kan K ini EA per L. Maka L-nya naik. Sekarang kita masuk ke part 3, yaitu kita akan belajar tentang susunan pegas. Dan yang kita pelajari adalah seri dan paralel. Masing-masing seri dulu, paralel dulu. Nanti di contoh soal kita lihat bagaimana kalau dia disusun seri dan paralel. Ya. Nah, penurunan rumusnya sebentar ya. Ini susunan seri pegas seperti ini. Jadi Anda punya pegas, Anda sambungkan saja, kemudian bebannya ditaruh di sebelah bawah. Saya ambil untuk dua pegas saja, K1 dan K2. Beban pegasnya M. Nah, tentu pegas ini nanti kalau kita kasih beban kan dia akan bertambah panjang. Taruhlah delta X1. Maka F1, K1 delta X2. Pegas 2, F2, K2 delta X2. Nah, kedua pegas ini bisa kita ganti dengan sebuah pegas. Ya, disebut K ekivalen. Ya, tentu nanti delta X-nya akan delta X ekivalen. Ya. Nah, sekarang apa prinsip daripada susunan seri pegas? Kalau Anda lihat kan susunan seri pegas itu gayanya itu akan kena ke K1 dan juga kena ke K2. Jadi gayanya sama. Ya, prinsipnya gaya pada masing-masing pegas sama. Gaya pemuli itu sama. Dan sama dengan gaya ekivalen. Di sini tentu saja gaya ekivalen itu Mg. Ya, di sini gaya ekivalen itu Mg. Nah, kemudian ini akan bertambah panjang delta X1, ini akan bertambah panjang delta X2. Sehingga delta X ekivalennya dijumlahkan. Delta X1 tambah delta X2. Ya. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara K ekivalen dengan K1 dan K2? Nah, Anda tahu bahwa rumus untuk tiap pegas tentu tetap berlaku Kumhok ya. F sama dengan K kali delta X. Atau kalau kita ingin cari delta X-nya, F per K. Kenapa delta X? Karena rumusnya dijumlahkan. Jadi saya akan mulai dari rumus 2 ini. Delta X ekivalen adalah delta X1 tambah delta X2. Ya. Delta X ekivalen F per K. F ekivalen per K ekivalen. Delta X1, F1 per K1. Delta X2, F2 per K2. Tapi Anda sudah tahu tadi bahwa F ekivalen gayanya pada susunan seri itu sama. Jadi ini bisa dicoret semua. Kalau saya bagi. Karena sama. Sehingga bisa semua diganti 1. Ya, jadi akan dapatlah rumus ini. 1 per K ekivalen sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Nah, ini. Rumus untuk menghitung K ekivalen. Nah, itu kalau ada 2. Bagaimana kalau ada 3? Tentu 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Nah, itulah kita tuliskan rumus ini ya. Kalau lebih dari 2. 1 per K ekivalen adalah jumlah dari 1 per KI. 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya. Nah, yang sering Anda adakan dengan 2 pegas saja. Bagaimana kalau 2 pegas saja disusun seri? Kalau Anda 2 pegas saja kan tinggal nyamakan penyebut ini nanti. Ya, Anda samakan penyebutnya. K1 kali K2. Ya toh? Berarti pembilangnya K1 kali K2. K2 tambah K1. Terus kita balikkan, jadi K ekivalen adalah K1 kali K2 dibagi K2 plus K1. Atau kali dibagi jumlah. Ya, jadi kalau hanya 2 pegas disusun seri dengan K1 dan K2, maka K ekivalen adalah kali dibagi jumlah.
K1 kali K2 per K1 plus K2. Inilah rumus untuk susunan seri pegas. Ya, prinsipnya gayanya sama. Delta X-nya dijumlah. Bagaimana kalau paralel? Ya, bagaimana kalau paralel? Nah, kalau paralel seperti ini. Ini ada pegas K1, ini pegas 2. Bebannya dihubungkan di kedua ujung itu. Ya, jadi prinsipnya di sini adalah delta X-nya yang sama. Karena kalau delta X-nya nanti nggak sama, nanti miring. Ya kan? Jadi delta X-nya sama. Delta X dari pegas 1 sama dengan delta X dari pegas 2 sama dengan delta X ekivalen. Nah, gaya ekivalennya dijumlah. Karena beban ini dibagi 2 kan. Satu dipikul oleh K1, satu lagi dipikul oleh K2. Jadi F ekivalen sama dengan F1 tambah F2. Ya. Nah, rumus tiap pegas tetap F sama dengan K kali delta X. Jadi kalau kita ambil rumus nomor 2 ini, gaya ekivalen sama dengan F1 plus F2. F ekivalen itu adalah K ekivalen kali delta X ekivalen. F1 itu adalah K1 kali delta X2. F2 adalah K2 kali delta X2. Dan perhatikan, pertambahan panjang untuk susunan paralel sama. Ya, sehingga ini bisa saya ganti delta X ekivalen, ini saya bisa ganti delta X ekivalen. Kalau delta X ekivalennya saya keluarkan, maka ini akan jadi K1 tambah K2. Delta X ekivalen bisa saya coret, dapatlah rumus ini. Jadi kalau untuk susunan paralel itu, tetapan pegasnya tinggal dijumlahkan saja. Kalau ada 2 seperti ini. Kalau lebih dari 2, ya K ekivalennya adalah sigma KI. K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Itulah susunan seri paralel. Oke, kita mulai dari rumus yang paling mudah dulu. Ya, kita ambil dari penuntun fisika. Ini, ya. Halaman 81 nomor 15. Ya. Anda buka di situ. Tiga pegas tersusun seperti gambar. Ya, seperti gambar ini. Jika tetapan pegas K1 4K, jadi ini K, ini K, ini 4K. Maka nilai konstanta susunan pegas adalah, jadi yang ditanya itu K ekivalen itu berapa. Ya. Nah, Anda sudah tahu kan K ekivalen ini kalau kita lihat di situ adalah ini disusun paralel, ya. Jadi K disusun paralel dengan K, kemudian diserikan dengan K1 ya. Diserikan dengan K1, disambung kan? Diserikan dengan K1. Begini. Nah, Anda sudah tahu kalau paralel itu kalau hanya ada 2, ya, kalau paralel itu dijumlah ya. Ingat kalau paralel itu dijumlah saja. Seri yang kebalikannya dijumlah saja, jadi ini K tambah K. Ya. Seri K1-nya sama dengan 4K. Ya, K1-nya sama dengan 4K. Nah, seperti ini. Maka ini akan sama dengan 2K seri 4K. Nah, tadi kita udah tahu bahwa kalau seri cuma hanya ada 2, ini kan kebalikan. Maka dia akan sama dengan kali dibagi jumlah. Kali dibagi jumlah. Ya, K ekivalennya akan sama dengan kali dibagi jumlah. 2K dikali 4K. 2K dikali 4K. Dibagi 2K ditambah 4K. 6K. Nah, kalau ini Anda hitung, Anda tinggal coret 2K dengan 6K 3. Jadi Anda akan dapatkan 4K per 3. Ya. Jadi 4K per 3. Nah, soal ujian nasional 2010. Ya, jadi mudah saja. Ini di seri, hasilnya di paralel. Ya. Ini di paralel, hasilnya di seri. Paralel itu tinggal dijumlah. Kalau seri, kalau hanya ada 2, kali dibagi jumlah. Kalau lebih dari 2, pakai seper. Oke. Sekarang susunan seri paralel soal yang kedua. Diambil dari fisika Martin, jadi dari sini nih. Ya. Kalau Anda buka halaman 94. Nah, halaman 94. Nah, di sini ada contoh 24 ya. Ini. Ya, di sini ada contoh 24. Ya, penjelasannya ada. Ya.
Oke. 3 pegas identik disusun seperti gambar. Ini K1, ini K2, ini K3, ini M. 3 pegas identik. Tahu ya Anda artinya identik itu? Identik itu artinya sama. 3 pegas identik artinya K1 itu sama dengan K2. Sama dengan K3. Anggap aja sama dengan K. Itu artinya identik. Ya. Jika beban M digantung pada pegas K3, jadi kalau beban M ini digantung pada K3 saja. K3 itu K kan. Digantung, maka akan terjadi pertambahan panjang pegas. Ya, pegas akan bertambah panjang 4 cm. Gitu. Jadi kalau beban M ini digantung pada K3 saja, terjadi pertambahan panjang pegas 4 cm. Pertanyaannya, tentukan pertambahan panjang susunan pegas. Jadi pertambahan panjang semuanya. Ya, pertambahan panjang semuanya. Jadi yang ditanya itu delta X ekuivalen, gitu loh. Ya, kalau bebannya M. Jadi Anda bisa hitung satu-satu atau hitung seluruhnya ya. Jadi ada yang mau hitung ini pertambahan panjang ini dihitung, pertambahan panjang ini dihitung. Ya, nggak ada masalah. Atau langsung kita pakai K ekuivalen. Ya, ada 2 metode. Oke, saya langsung pakai K ekuivalen saja. Jadi saya akan tentukan K ekuivalen dulu. Ya, K ekuivalen Anda lihat ini K1, K2, K3 kan. Beban ekuivalennya kan ini, Mg. Ditaruh di bawah sini. Kalau F ekuivalen udah tahu ya. Gitu. Sama, Mg. Oke, K ekuivalen kita hitung dulu. Sama dengan tadi, cuma sekarang masalahnya semua pegasnya identik. Kalau tadi kan ini K, ini 4K. Sekarang semuanya identik. Jadi K ekuivalen adalah K, jadi ini semua K ya. K paralel K, seri K. Nah, kalau paralel itu dijumlah saja ya, dijumlah saja. Jadi K tambah K, ini akan jadi 2K, seri K. Nah, kalau seri cuma ada 2, kali dibagi jumlah kan? Kali dibagi jumlah. Dengan demikian, K ekuivalen akan sama dengan kali ya, 2K kali K, 2K dikali K, dibagi jumlah, 2K tambah K, 3K. Maka Anda akan dapatkan 2K per 3. Nah, itu K ekuivalen. Ya. Nah, selesai kita simpan dulu ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau hanya K saja, delta X-nya sekian. Ya, ini untuk ini aja sekarang kita. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan antara F ekuivalen dibandingkan dengan F yang berlaku di K3. Ya. F ekuivalen adalah K ekuivalen kali delta X ekuivalen. Kan gitu. Di 3 itu adalah K3 kali delta X3. Gitu. Nah, Anda lihat K3 dikasih beban M. Susunan juga dikasih beban M. Jadi sama ini. Ini sama dengan ini. Ya, sama ini. Jadi ini dengan ini. Jadi F ekuivalen sama dengan FK3. Itu sama dengan Mg. Sehingga ini hasilnya adalah 1. Nah, begini. 1. K ekuivalen berapa? 2K per 3 ini. 2K per 3. 2K per 3. Kali delta X ekuivalen. Yaitu yang ditanya. Ya, delta X ekuivalen. Jadi saya bandingkan aja. Ya. K3. K3 itu K. Dikali delta X3. Nah, delta X3 ini diketahui nih. Nah, kalau beban M dipasang pada K3 saja, dia bertambah panjang 4 cm. Berarti delta X3-nya tahu 4 cm. Nah, seperti ini. Tinggal dicoret K-nya kan. Nah,
Terus kali silang kan, 4 cm ke sana, ini ke sana. Ya. Jadi tinggal kali silang. Ya, kita dapat 4 cm sama dengan 2/3 delta X ekuivalen. Jadi delta X ekuivalen sama dengan kali silang 12 cm dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 6 cm. Ya, ini soal esai ya. Jadi hasilnya pertambahan panjang susunan pegas adalah 6 cm. Ya, pertambahan panjang susunan pegas adalah 6 cm. Sekarang kita akan kaitkan dengan part 1 sebelumnya, di part 2. Ya, di mana K-nya sama dengan EA/L kan? Di part 2 kan K-nya sama dengan tetapan gaya dari pegas adalah E kali A/L. Kita baca soalnya ya. 2 kawat baja M dan K. Jadi ada 2 kawat ya. Tapi masing-masing jenisnya sama. Jadi modulus yangnya sama. Yang satu dikasih nama M, yang satu dikasih nama K. Dihubungkan seri ya. Kalau dihubungkan seri berarti disambung gitu. Disambung. Untuk mendukung berat W yang dihubungkan pada ujung yang lebih rendah. Nah, ini ujung yang lebih rendah kan. Di sini dihubungkan W. Ya. Panjang M adalah L. Jadi panjang kawat baja ini L. LM ini. Saya kasih nama. Dan panjang K, panjang yang kawat K ini, LK adalah 2L. Jika diameter M ini, sama dengan 2 kali diameter K. 2 kali diameter K. Nilai perbandingan, jadi yang ditanya nilai rasio ya. Pertambahan panjang M, nanti kan kalau Anda kasih beban M ini akan bertambah panjang kan? Ini akan bertambah panjang delta LM ya. Atau biasanya kita sebutnya delta X kan? Ya, biasanya delta X kita sebut ya. Oke, delta X saja. Ini akan jadi delta XK gitu ya. Nah, itu yang ditanya. Berapa delta pertambahan panjang kawat M dan dibandingkan dengan kawat K? Berapa? Nah, kita udah tahu bahwa ini ada urusannya dengan K. Ya, tetapan gaya E kali A/L. Ya, nanti. Kemudian ini konsepnya seri. Ya, konsepnya seri. Nah, kalau seri Anda juga tahu yang sama itu gaya pemulihnya. Ya. Kalau konsep seri yang sama itu gaya pemulihnya. Jadi F dari kawat M ini akan sama dengan F dari kawat K, yaitu W. Tapi kita yang penting ini. Sekarang F itu rumusnya apa? F itu rumusnya adalah K kali delta X. Ya, untuk masing-masing kawat. Jadi untuk Fm tentu Km kali delta Xm. Ya, untuk FK tentu K kali delta XK. Sekarang kalau Anda lihat, ini yang disuruh bandingkan delta XM per delta XK kan. Jadi ini ada delta XM di sebelah kiri, delta XK di sebelah kanan. Jadi disuruh bandingkan kan, bandingkan aja. Delta XM per delta XK. Akan sama dengan kali silang kan, XK dikalikan dengan KK. Jadi KK akan ada di atas. Ya, kali silang. Dibagi KM akan ada di bawah. Nah, kemudian Anda masukkan K itu apa? EA/L. Jadi ini EA/L. Tapi untuk kawat K dibagi E kali A/L. Tapi untuk kawat M. Nah, begini ya. Yang sama kita coret. Modulus yangnya sama. Ya, karena terbuat dari kawat yang sama, kawat baja. Ya, kalau kita hitung delta XM di sini ya, delta XM per delta XK. Ya. Ini kan pecahan kompleks, jadi ini AK ya dibagi LK dikali ya ini dibalikkan LM dibagi AM. LM dibagi AM. Nah, ini didekatkan dengan ini. AK per AM. Ini didekatkan dengan ini. LM per LK. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini sudah selesai ya.
A tidak diketahui, yang diketahui diameter. Nah, Anda sudah tahu kalau luas penampang untuk kawat dianggap berbentuk lingkaran, itu sebanding dengan diameter pangkat 2. Sebanding dengan diameter pangkat 2. Ya, jadi kalau kita mau AK per AM, berarti diameter K dibagi diameter M pangkat 2 kali LM. LM tahu nih. Nih. LM itu sama dengan L. Jadi LM ini sama dengan L. LK sama dengan 2L. Nah, jadi ini kan bisa dicoret ini. Sisa 1. Nah, kita perlu dk per dm. Yang diketahui dm sama dengan 2 dk. Ya. Jadi kalau dk per dm berapa ini? Nah, kali silang kan, dk 2 di atas, jadi setengah. Jadi dk per dm itu setengah. Ini setengah. Ini setengah. Jadi ini sama dengan setengah pangkat 2. Dikali lagi dengan setengah. Nah, Anda sudah tahu kan, setengah pangkat 2 itu seperempat. Seperempat kali setengah ya 1/8. Nah, itulah delta XM per delta XK. 1/8. Jadi jawabannya A. Kita ke soal yang terakhir, yang sedikit agak sukar, tapi masih soal pilihan ganda, jadi pasti bisa kita selesaikan dalam waktu 1,5 menit. Ya, diambil dari Fisika Martin, halaman 102, nomor 15. Uji kompetensi bab 2. Ya, jadi untuk kali ini banyak diambil dari Fisika Martin ya. Ini kalau Anda lihat di sini ada nomor 15 ini. Ya, ini nomor 15. Soal pilihan ganda. Oke. 2 balok A dan B. Ini ya, di gambar ini. Ini digambar ulang. Dengan massa berturut-turut 4M dan 2M. Kita baca dulu ya. Hati-hati nih soal ini. 2 balok A dan B dengan massa berturut-turut adalah 4M dan 2M. Berarti 4M ini massanya A ya, salah ini ya. Ini 4M, ini 2M. Nah, ya nggak apa-apa. Jadi hati-hati, kalau terbalik nanti salah jawabnya. Ya, 2 balok A dan B dengan massa berturut-turut, artinya yang 4M ini adalah A, yang 2M adalah B. Oke. Dihubungkan oleh seutus tali. Jadi ini tali ini. Kalau ini pegas, ini tali. Ringan yang massanya bisa diabaikan. Memang yang kita pelajari selama ini kan massa dari tali diabaikan. Kedua balok tersebut digantung pada sebuah pegas. Nah ini pegasnya. Tak bermassa seperti pada gambar. Pegas yang kita pelajari juga bukan pegas bermassa kan, tapi pegas tidak bermassa. Nah, sistem mula-mula seimbang. Nah, jadi mula-mula itu seimbang. Artinya benda A diam, benda B juga diam. Kemudian secara cepat tali penghubung kedua balok dipotong. Kemudian ini dipotong, thread gitu. Dipotong. Nah, ini saya gambar titik-titik. Ya, artinya kalau dipotong di sini sudah nggak ada tali, gitu ya. Jadi tegangan talinya sudah nggak ada. Oke. Berapakah percepatan masing-masing balok A dan B? Jadi maksudnya percepatan A itu berapa, percepatan B itu berapa untuk sistem yang kedua ini. Nah, kita buat dulu sistem seimbang. Jadi ini abaikan, kita di sistem seimbang. Kita gambar gayanya. Di sini tentu akan ada MBG kan? MBG, ya. Beratnya kan? Ya, kalau Anda masukkan 2 mg ya. 2 mg gitu. Di sini juga ada kan? A punya gaya berat kan? A juga punya gaya berat ini. MAG. Ya. MA-nya 4M, jadi ini 4 mg. Nah, kemudian ini ada tali. Anda sudah tahu kalau ada tali, ada tegangan tali kan? Tegangan tali yang ini ke atas, kan gitu. Yang ini ke bawah. Besarnya sama, karena massa tali diabaikan. Oke. Di A, di sini ada pegas. Kalau ada pegas, berarti di sini ada gaya pegas. Ada gaya pegas di sini. Ya. Dengan demikian, di B bekerja 2 gaya,
Di A bekerja 3 gaya. Seimbang itu bisa kita bilang gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah ya. Jadi untuk B, gaya ke atasnya T kan, gaya ke bawahnya 2mg. Jadi langsung aja T sama dengan 2mg. Gitu ya. T sama dengan 2mg. Ya, jadi ini. Kemudian kita ke A. Di sini. Gaya ke atas yang merah ini, Fp. Gaya ke bawah ada 2. Ya, T yang hijau itu ditambah ini, MAG. 4mg. Nah, T-nya kan 2mg, saya substitusi di sini ya. 2mg ditambah 4mg. Inilah gaya Fp. Jadi Fp-nya sama dengan 6mg. Nah, ini Fp 6mg, T-nya 2mg. Itu waktu seimbang. Waktu seimbang ya. Nah, apa yang terjadi waktu ini dipotong? Ya, begitu ini Anda potong, maka tegangan tali 0. Di sini tidak ada tegangan tali. Karena sudah nggak ada tali. Di sini juga tegangan talinya 0. Gitu. Sehingga gaya di sini tinggal 1. Yang ini aja. Yang ini aja. 2mg ini. Ya. 2mg. Di sini T-nya nggak ada. Yang ada hanya ini. Ya, ini. MAG ini. MAG ini 4mg. Gaya pegas masih ada, yang merah. Ya, yang merah masih ada. Fp. Dan itu sudah dihitung tadi sama kita, 6mg. Sudah kita hitung tadi. Nah, seperti ini. Nah, karena dipotong, maka tentu tidak berlaku lagi seimbang. Kalau tidak laku seimbang, maka kita harus pakai rumus Newton. Sigma F, misalnya kita mulai dari B. Di B, itu berarti MB kali AB. Gitu. Sigma FB, ya ingat arah ke atas positif. Ya, jadi kita ambil arah ke atas positif. Sigma FB hanya satu gaya ini ke bawah, min ya, ini min. Jadi min 2mg. Massa B kan 2m ya. Nih, massa B itu 2m. Ya, jadi ini massa B itu 2m. Jadi ini 2m kali AB. Nah, dari sini jelas M-nya bisa kita coret, 2 bisa kita coret. Jadi AB-nya sama dengan min G. Ya, jadi percepatan B itu ke bawah. Min ini artinya ke bawah kan? Ya, min ini artinya ke bawah. Jadi jawabannya ini kan A dan B. Ini G ke bawah. Betul ya? G ke bawah. Ini betul di sini. Ya. Ini betul di sini. Ini salah ke atas. Ini G ke bawah betul. Ini G ke bawah. Oke, jadi tinggal 3 jawaban kan? A, C, E. Oke. Sekarang kita lihat. Berarti kita harus menghitung percepatan di A ya. Berarti sekarang harus kita tinjau A. Ini harus kita tinjau. Ya, tinjau A sekarang, ya toh? Tinjau A. Ingat massa A itu adalah 4M. Ya, sigma F pada A sama dengan massa A kali percepatan A. Ini yang mau kita hitungkan. Arah ke atas positif. Nah, ini ada 2 gaya kan? Fp positif ke atas, 4mg ke bawah min. Jadi plus ya 6mg, langsung aja ya, 6mg minus 4mg. Nah, MA-nya berapa? MA-nya 4M ya. 4M kali AA. Nah, ini kali ini 2mg. Ini 4M AA. Jadi AA-nya sama dengan, ya ini kalau kita coret kan hilang. Ini kita coret 2. Ya, jadi di sini 1G bagi 2 kan. G per 2. Tapi plus ya, plus berarti ke atas. Tinggal kita cari yang mana yang G per 2 ke atas. Ini salah kan, 2G.
Ini G, salah juga. Jadi yang benar A. Ya, jadi yang benar adalah jawaban A. G per 2 ke atas dan G ke bawah. Jadi jawabannya A. Ya. Jadi demikian yang bisa kita berikan kepada Anda. Jadi yang kita berikan ini betul-betul soal real untuk Anda menghadapi UTBK, SIMA UI, UM-UGM atau testing-testing perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Ya, jadi bukan soal-soal yang biasa tapi soal yang sesuai tujuannya. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran ini. Jika Anda merasa ada manfaatnya dan belum subscribe, silakan di-subscribe biar Anda bisa selalu mengikuti video-video terbaru kami yang akan membuat Anda makin mahir di bidang fisika, matematik, dan kimia. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.